Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan dasar ataupun pokok daripada keimanan kita. Bahkan mencintai Nabi harus lebih dicintai daripada orang tua, anak, dan manusia yang lainnya. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Mengapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, karena Rasul adalah yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan saudara-saudara kita. Justru ketergantungan keselamatan mereka sama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, kita buktikan begitu Rasul menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Kita tahu hak dan batil dari siapa? Dari Rasul. Kita tahu halal dan haram dari siapa? Dari Rasul. Kita tahu bagaimana membangun rumah tangga. Dari mana? Dari Rasul. Rasul memberikan contoh. Kita tahu hidup bertetangga, bermasyarakat dengan baik dari siapa? Dari Nabi. Di lain pihak, orang-orang yang tidak mengenal Rasul, bahkan benci terhadap Rasul, katakanlah orang-orang kafir. Mereka itu tidak tahu halal dan haram. Mereka itu tidak tahu mana hak dan mana batil. Mereka tidak tahu bagaimana berumah tangga yang benar. Mereka tidak tahu cara hidup bermasyarakat dengan baik. Kebaikannya diukur dengan logika mereka. Kebaikannya itu diukur dengan nalar mereka. Tapi kita, kebaikan itu diukur dengan syariat. Maka Rasul adalah petugas Allah. Rasul adalah pesuruh Allah. Yang dimana Allah sengaja mengutus Rasul untuk memperagakan. Allah sengaja mengutus Nabi untuk mempraktekkan bagaimana akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Kita tahu di dalam Al-Quran, kita diperintah oleh Allah itu untuk beribadah. Bahkan kalimatnya juga ini merupakan fi'il amr yang berupa perintah, wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Nah, untuk beribadah ini tentunya dibutuhkan Rasul untuk memberikan contoh kepada umatnya, kepada kita. Makanya Rasul itu sekali lagi betul-betul menyelamatkan diri kita baik dunia maupun akhirat. Coba kita buktikan Bapak dan Ibu. Tadi di dunia sudah saya katakan,
Bahwanya kita tahu halal dan haram, tahu hak dan batil, kemudian tahu benar dan salah itu dari siapa? Dari Nabi SAW. Maju sedikit di alam kubur. Ketika kita meninggal, ketika kita mati, itu yang menentukan keselamatan kita itu adalah sejauh mana ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kan di dalam hadis dikatakan yang diterima dari Utsman bin Affan. Kata Nabi itu, idza faragha min dafnil mayyit. Ketika mayit itu selesai dikuburkan, waqafa alaihi. Rasul itu berdiri. Makanya ibu dan bapak kalau nganter ke kuburan, ngaradeg, ya. Waqafa alaihi. Ieu masuk dari diuk dina kuburan ini, ya. Waqafa alaihi. Rasul itu berdiri. Lalu Rasul berkata kepada yang hadir pada waktu itu. Ini jadi contoh bagi kita. Istaghfiru li ahlikum. Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Yang hadir dipinta untuk mendoakan supaya diampuni segala dosa-dosa daripada si mayit itu. Kemudian kata Nabi, was'alullaha tasbita, dan mintakanlah kepada Allah ketetapannya. Fa innahu la'ana yus'alu. Sesungguhnya hari ini, sekarang, sebentar lagi, ini mayit, ini orang yang meninggal akan ditanya. Maka dalam hadis diterangkan ketika 7 langkah ataupun ketika sudah tidak terdengar lagi suara sendal orang yang mengantar jenazah itu, maka datanglah 2 malaikat. Lalu malaikat itu bertanya, ibu apa pertanyaannya? Yang ibu tahu itu ya, man rabbuka. Yang ibu tahu itu ya. Nah, ternyata ada dalam hadis, ternyata kisi-kisinya begini, Bu. Makanya jangan aneh ketika soal UN bocor. Jangan aneh ketika soal ujian ataupun soal CPNS bocor. Soal kubur juga sudah bocor, Pak. Siapa yang memberitahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika malaikat datang untuk bertanya, apa yang menjadi poin pertanyaannya? Begini, nanti ibu-ibu harus siap ketika ditanya seperti ini. Ma ilmuka bihadar rajul, kata malaikat. Muncul orang mah, kamu tahu nggak orang ini siapa? Itu Nabi, itu ditunjukkan. Menurut orang mah apa itu Nabi Muhammad? Tahu nggak kamu tentang Rasulullah? Orang beriman akan menjawab Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika di dunianya dia kenal dengan Nabi, dia ikuti sunnah Nabinya, dia tahu, hafal, paham Quran dan sunnah. Makanya ketika ditanya oleh malaikat, ma ilmuka bihadar rajul, dia akan menjawab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi celaka bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang al-murtabu, bagi orang-orang yang ragu-ragu. Ketika ditanya ma ilmuka bihadar rajul, apa jawabannya? La adri, saya nggak tahu. Tok nyaho. Aku tahu itu dari katanya. Tuh, cuman katanya. Cek beja. Berarti selama hidupnya dia tidak mengenal kepada Nabi, tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tidak mengikuti arahan Nabi, maka dia itu tidak kenal. Maka jawaban nanti di alam kubur bukan dihafalkan dari sekarang. Ada gitu macam usah dihafalkan, ayeuna kira nggak jawab gitu, ya nggak gitu, Bu. Jadi ini tergantung
Kita ini di dunia selama hidup mengikuti Rasul atau tidak? Kenal dengan Rasul atau tidak? Nah ini permasalahannya, Bu. Jadi bukan tahu jawabannya begitu. Ketika ada pertanyaan seperti itu, jawabannya seperti itu. Tidak seperti itu juga. Tetapi sejauh mana sekali lagi ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu. Dalam hadis juga dikatakan begini. Tutba'ul mayyita. Bahwasanya mayit itu, orang yang meninggal itu diikuti oleh 3 perkara kata Nabi. Yang 2 kembali, yang 1 menetap, yang 1 membersamai. Mayit itu diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 kembali apa? Harta dan keluarga. Sacinta-cintanya keluarga, secinta-cintanya keluarga tidak akan menemani nanti di alam kubur. Betul tidak? Ibu, kalau ibu meninggal, bapak, suami, nungguan moal, nu jelas mah kawin deui bapak. Ya. Pak, ketika bapak mati nanti meninggal, istri bapak menunggui bapak enggak? Enggak, secinta-cinta anak keluarga. Tidak akan ikut. Sebanyak-banyaknya harta dibawa enggak? Sugan ke kuburan teh mawa HP dan teunya. Atau mau duit sakoper? Enggak. Dicirek jajan teunya? Enggak. Tuh, ternyata harta enggak dibawa. Apa yang akan menemani kita? Amalnya kata Nabi. Pertanyaannya, amal itu jasa siapa? Jasa Rasulullah. Ya, amal itu jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbukti Nabi menyelamatkan sampai liang kubur. Baik, maju sedikit. Nanti ketika orang pada ingin syafaat Nabi, ketika orang berada di neraka, umat Nabi berada di neraka, Nabi itu nyaah ke umatnya, sayang terhadap umatnya. Maka Nabi request, muncul bahasa Sunda mah request. Nah itu kan request itu tidak request. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memberikan syafaat. Banyak umat Nabi yang masuk neraka yang akhirnya harus diselamatkan guna masuk ke surga. Maka Nabi berunjuk kepada Allah, request untuk meminta izin supaya diberikan syafaat. Ternyata Nabi diberi izin oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Nabi Adam nggak bisa, Bapak dan Ibu. Nabi Nuh nggak bisa. Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, termasuk Nabi Isa nggak bisa. Yang diberikan izin, yang diberikan widi oleh Allah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbukti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka tugas kita apa? Mengikuti Rasulullah. Tugas kita apa? Mengamalkan Quran Sunnah yang dibawa oleh Nabi, yang diwariskan oleh Nabi. Dan yang namanya Nabi itu tidak mewariskan harta, Bapak dan Ibu, tapi mewariskan 2 pusaka. Apa itu? Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan 2 urusan. Ma'in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh terhadap 2 urusan itu, apa jaminannya? Lan tadilu abadan, tidak akan sesat selamanya. Ini jaminan, harus yakin.
Ketika kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, Nabi mengatakan lan tadilu abadan, tidak akan sesat selamanya. Nah, oleh sebab itu kita harus berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Bahkan dalam hadis dikatakan gigitlah dengan gigi geraham, artinya cimpake, harus pengkuh betul-betul kuat untuk memegang Quran dan Sunnah. Kelihatannya mudah diucapkan tapi sulit untuk diamalkan. Kenapa? Ini dengan kondisi kita hari ini, kondisi seperti ini. Makanya kalau tidak tahu ilmunya, coba mana bisa kita ini bisa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan sunnah-sunnah. Makanya kata Allah di dalam surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, ketika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, kata Allah itu. Tuturkan kata Nabi. Ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah itu buktinya apa? Harus mengikuti Rasulullah. Baru kecintaan Allah akan datang, baru kecintaan itu akan datang, bahkan diampuni dosa-dosa kita itu. Nah, makanya Ibnu Katsir memberikan sebuah komentar terhadap ayat itu. Kata Ibnu Katsir, pada intinya bukan klaim mencintai, tapi faktanya apakah kita dicintai atau tidak. Ketika Bapak dan Ibu ditanya, saya ditanya, cinta kepada Allah? Cinta. Cinta kepada Rasul? Cinta. Masalahnya apakah Allah dan Rasulnya cinta atau orang? Tak. Ibu cinta ke suami? Nah, masalahnya suami pokoknya ke ibu, tak. Jangan sampai ibu tergila-gila ke suami, hari suami gilain ke ibu. Cok rek kumaha? Ya, artinya klaimnya itu bukan kita mencintai, dalam ditanya kayak anu sok bid'ah kayak dicintakan Nabi itu teh. Tapi masalahnya apakah Allah dan Rasulnya cinta ente ka urang? Allah dan Rasulnya cinta kepada kita, ini masalah. Maka jangan sampai cinta bertepuk. Tuh, hafal ibu-ibu. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Hari orang tergila-gila itu gilaeun kan, ini masalah. Itu masalah. Nah, jangan sampai klaimnya itu hanya mencintai saja. Tapi faktanya apakah kita dicintai atau tidak. Makanya kita buktikan bagaimana supaya Allah itu cinta kepada kita, bagaimana supaya Rasul itu cinta kepada kita. Maka pegang teguh Quran Sunnah. Jangan sampai membuat hal-hal yang baru di dalam agama. Nah, itu tidak akan diterima. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal bukan atas dasar perintahan dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu raddun, tertolak. Nah, itu yang disebut dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Maka kita harus paham mana sunnah, mana bid'ah, mana sunnah, mana perkara-perkara yang baru. Ingat ibu dan bapak, dalam ibadah itu tidak ada istilah improvisasi. Dalam ibadah itu tidak ada istilah kumagenahna. Ya, tapi harus berdasarkan perintah. Al aslu fil ibadati butlan. Pokok di dalam beribadah itu adalah butlan, terlarang, ulah dipigawe.
hatta yakuma dalilun ala amri, sehingga ada dalil yang memerintahkan. Sepanjang tidak ada dalilnya, jangan melakukannya. Da ibadah mah moal aya nu nyare. Matak sok aya dikiekeun. Kamu jangan berbuat seperti itu. Saha nu nyare? Naon salahna? Tuh kan gitu. Da kalau ibadah mah anu nyare. Masalahnya dalam ibadah mah ada enggak perintahnya? Itu saja pokoknya. Sok model tahlilan saha nu nyare? Da moal air nyare kan. Dalam muludan ada nyare moal aya. Ada enggak perintahnya? Itu masalah. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ibadah itu tidak bisa kreatif, cuma genahna cek urang, cuma raosna, enggak. Jadi di dalam ibadah itu tidak boleh baper ibu-ibu. Non baper teh. Duh, apalun ibu-ibu mah bawa-bawa perasaan. Kayak ibu-ibu meni Arafah kalau gitu teh baper bawa-bawa perasaan. Ai pelakor naon? Pelakor naon? Pelakor itu penyanyi lagu Korea, itu pelakor. Nah, Bapak dan Ibu, ketika ibadah itu sekali lagi menunggu perintah. Sepanjang tidak ada perintahnya, jangan dilakukan. Kenapa Bapak dan Ibu sholat duhur 4 rakaat? Kenapa Bapak sholat 4 rakaat? Perintah kan? Bahwasanya sholat duhur itu adalah 4 rakaat. Kalau subuh berapa? Subuh 2, itu kan? Karena pun ngagugu perasaan. Kalau ibadah tadi disebutkan kata saya itu baper, yang namanya sholat duhur itu kan siang hari panas, capek, harudang, kagok, keur digawe. Maunya berapa? Cek hayang ka urang 2. 2 gitu. Subuh udang sare, bangun tidur, seger, kahayang mah eueuh ban salat subuh teh urang. Ya. Itu kahayang mah eueuh. Lamun ibadah diukur ku perasaan tapi ibadah bukan tidak diukur dengan perasaan. Nah, oleh sebab itu hindari hal-hal yang sifatnya, apalagi yang sifatnya al-muhdasat, ibadah yang sifatnya baru. Jadi begini Pak, kalau kita beribadah disuruh oleh siapa? Disuruh oleh Allah. Berarti caranya harus sesuai dengan yang memerintahnya. Siapa? Allah. Sekali lagi, bismillah malawe. Tatap mata ustaz. Tatap. Ibadatnya diperintah oleh Allah. Berarti tata caranya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si perintah, yang memerintahnya. Maka Allah mengutus siapa? Rasul untuk memperagakan nih caranya. Kalau sholat begini, kalau saum begini, kalau sodakoh begini, kalau ibadah haji begini. Rasul mempraktekkan. Ini jadi contoh. Maka kadang-kadang saya aneh. Sholat di al-haq mungkin berbeda-beda ya. Ai Rasul seberiji. Ai Rasulullah berapa? 1 kok beda-beda. Nah, ngangkat dengan di dia gitu banyak. Ngangkat di luhur. Padahal kalau merujuk kepada dalil yang sama, semuanya akan sama. Bahwasanya rofa'a yadaihi hatta takuna hadwa mankibaihi. Rasulullah itu ketika mengangkat tangannya
hatta takuna hadwa mankibahi, sehingga sejajar dengan pundak. Nah, ini dia dikenyatkeun. Aya nu kieu leungeun nantinya, padahal ayun ke bayu. Tuh, Rasul sudah memperagakan. Maka tong jauh-jauh lah kita mengikuti sunnah Nabi itu dengan cara melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah. Dan wajib pupuhnya sudah pasti. Maka disebut wajib itu ketika sunat dikerjakan. Dan tidak disebut sunat kalau tanpa yang wajib. Maka sholat sunat itu ataupun yang sunat itu adalah setelah yang wajib selesai. Jadi tong jauh-jauh lah. Ketika ingin mempraktekkan sunnah Nabi itu, yaitu dengan cara melakukan sunat. Sunat-sunat yang ada, baik sholat sunat, saum sunat, sedekah sunat, ataupun nilai-nilai sunat yang lain. Ada sahabat nih, saya lupa lagi namanya nih. Si sahabat itu suka menyediakan keperluan air untuk Rasul berwudu dan Rasul kajamban. Ini kebayang oleh saya. Hudangna jam sabaraha. Tukang nyayagikeun cai kangge Rasul. Rasul teh nyaheun atuh Pak. Kata Nabi itu, baik. Kalau begitu kamu ingin apa? Hayang naon? Boga pamentana. Maka sahabat itu menjawab, saya ingin membersamaimu nanti di surga. Saya ingin membersamai Rasulullah di surga. Baik, kata Nabi, kalau begitu fa'inni bi aksari sujud. Maka banyaklah kamu bersujud. Ketika Nabi mengatakan berbanyaklah bersujud, kata Ibnu Mas'ud bahwasanya itu adalah perbanyaklah sholat-sholat sunnah. Cek ada sholat sunat naon wae Bapak dan Ibu. Rawatib. Naon rawatib teh? Sholat sunat yang mengiringi salat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur ataupun 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah itu rawatib. Ibu dan bapak, osok ngelaksanakeun anak. Nah, berarti geus nyunah. Ya. Ibu tadi sholat sunat enggak? Iya. Kemudian saum sunatna Senin Kemis. Tawakana saum sunat atulah. Salian di sholat rawatib, tahajud. Kira-kira tahajud sudah setiap malam enggak? Kalau benar sarenya, nah ari lalajo main bal bisa, udang teh ari lalajo tahajud hesenya. Cik apakah sholat sunat tahajudnya udah tiap malam seperti Rasul? Nah, mengharulang belum berartinya. Berapa rakaat Bu tahajud itu? 11 rakaat ya. Rasul itu biasanya porsinya itu 4-4-3 itu. Aduh tahajud ya acan geningan urangnya. Nincak karena saum atulah cing saum Senin Kemis osok Ibu. Paingan gara renut cara puasa. Ada lagi yang 1 bulan 3 hari tuh. Ayamul bid, komo, apa? Kadang ngitungnya berdasarkan hijriah ya, bukan hitungan bulan biasa, bulan hijriah. Kemarin saum Tasu'a Asyura 9-10 Muharram. Nah, kemudian saum Arafah
Asok? Nah, sapoenya kebae sapoe mah. Iya nu 3 poe, hese mah 2 poe, saminggu hese mah. Nah itu sunat matak pigawe we sunah. Saya berpesan nih kepada orang Baleenda, mengkanter hal-hal yang baru di dalam agama atau yang disebut dalam term agama itu adalah bid'ah, itu dengan cara kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Hidupkanlah sunnah di tengah-tengah masyarakat. Otomatis yang namanya bid'ah itu akan tercover. Yang namanya bid'ah itu akan terfilter. Mau nggak akan bisa masuk. Sebab sudah mengenal sunnah. Makanya kalau sunnah ditinggalkan, hari ini orang Al-Haq, orang Baleenda meninggalkan sunnah, yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu adalah bid'ah. Yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu adalah hal-hal yang baru. Maka kalau itu sudah jadi kebiasaan, ketika sunnah nanti datang, nanti sunnah itu akan dianggap apa? Akan dianggap bid'ah. Maka datang Quran sunnah yang nanti ketika ingin merubah sesuatu yang bid'ah, maka tidak menutup kemungkinan yang sunnah akan dikatakan agama baru. Agama anyar tuh kan itu akibat karena sunnah tidak dilakukan. Maka salah satu untuk memberantas bid'ah itu adalah dengan cara kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Pertanyaannya, apakah sunnah Nabi ini sudah dilakukan oleh kita? Belum. Itu tahajudna, saumna, sodakohna, dan Rasul malamun sodakoh tara nyebutkeun teu aya. Urang mah nya kadang-kadang mah eueuh. Aya nu bener-bener eueuh, aya nu memang teu mere teh. Ya. Rasul itu tidak menyebutkan, aduh ngapunten teu aya, tara Rasul mah selalu ada. Mun aya nu menta teh. Cing sodakoh urang gimana? Dan ningali kenceleng atuh ku sabelah panon we. Segeuleuh ningali kenceleng teh nya. Padahal mah teh wah, kuduna mah atoh pa lamun ngaliwat kenceleng. Berarti Allah menghadirkan kita harus berbuat baik. Model ke pengajian kieu. Dalamun anu berjiwa Quran sunnah mah semangat. Aya ngaji semangat sebab ilmu itu penting. Kan gitu. Ilmu itu penting. Makanya ibu, bapak kalau hadir ke pengajian bukan ingin pintar. Ada lagi, bapak, ibu, termasuk saya hadir ke pengajian bukan ingin pintar. Naon cenah atuh Ustaz? Ngurangan kabodohan. Ngaji mah lain hayang pinter, tapi ngurangan kabodohan. Ngarah teu belegug hirup teh gitulah mun teu kasarna mah. Ngurangan kabodohan. Dalam ngaji hayang pinter, ibu ngaji teu pinter-pinter, tiba heula ngaji di Al-Haq teu pinter-pinter. Eureun tah ngajina oge. Gor maloba eureun ibu teh nya bapak teh. Maka jangan dibiarkan Pak kita ini lemah. 1-2 kali bisa ada alasan, tapi kalau beberapa kali nggak ada alasan. Maka kalau diajak ngaji, disuruh ngaji untuk banyak alasan, mending kieu we alasanna mah hoream, geus cukup jujur. Ulah aduh saya sibuk. Saya banyak pekerjaan. Ada KPG sibuk da lain hartina anu aya di masjid teh boga gawe nya. Da bapak teh lain pengangguran bukan? Tapi ada prioritas. Jadi sibuk itu sebetulnya tidak ada, yang ada itu adalah prioritas. Jadi sesibuk apapun diri kita, kalau ada prioritas pasti datang. Ibu bukan tidak mau kan mengurus anak di rumah, ngurus caroge atau nepi naon ibu, ngurus rumah tangga yang lainnya. Tapi kan prioritas, saya harus ngaji. Karena kebelenggu hirupna gitu kan. Saya harus ngaji. Nah itu prioritas. Makanya kalau bapak alasan dititah ngaji, sibuk, akan sibuk Pak. Ya, akan sibuk. Maksudnya tuh gitu lah mau diajak, Pak hayu orang ngawas ke Al-Haq. Maream, maksudnya gitu lah. Jujur, genah jujur gitu daripada sibuk. Ada tuh kalau ngagugu kesibukan
mau ngaji-ngaji. Kan kadang-kadang mau kebaikan seperti ini banyak halangan rintangannya, Bu. Maka disebutkan ku Nabi juga, man salaka thoriqon, barang siapa yang seseleke, muncul bahasa Sunda nama. Lamun seseleke mudah susah. Sekali lagi, mun seseleke mudah susah. Susah. Dah gampang atau ngalengkahkan suku, melangkahkan kaki untuk ke masjid itu nggak gampang. Kalau setiap orang bisa, tah kakara pentingna ka masjid, kakara pentingna tolabul ilmi teh lamun suku geus rengkon teh. Tahu suku rengkon? Geus teu bisa lempang, geus gejed kakara hayang teh. Nah ada kerjang-jang mah teu hayang. Ibu, bapak banyak nungguan rengkon. Kakara ka masjid gitu kan. Nah itu. Selalu banyak alasan. Ibu-ibu terutama ya. Alasannya apa? Yang punya anak, alasannya anak. Yang tidak punya anak, alasannya tidak punya anak. Kumaha cenanya dari tegaduh murang kali masa galakunya lira teka bujangnya teu boga budak teh. Boga budak kumahanya da loba budak mah daun merhatikeun tuh budak jadi alasan. Rek boga budak teu boga budak tetap jadi alasan. Nah itulah penyakit pengajian itu seperti itu. Maka sekali lagi ibu jangan ingin pintar ya. Tapi minimal kita itu ngaji itu mengurangi kebodohan supaya tebelegung teuing lahir tehnya eta di antaranya. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Saya sampai isya aja ya. Cukupnya ngajinya. Datang penting-penting teuing ngaji mah. Ngaji penting-penting teuing disalahkeun Pak Ibu-ibu mah. Ustaz cenah gara-gara ustaz ngaji penting-penting teuing euceun jadi telat cenah tahajud. Keur matara Pan. Komo ayeuna aya Persibnya. Jam 7 kaburu Pak sok. Kayak kaburu. Kira-kira Persib kira-kira ngaji ngaganggu Persib mah. Nah itu Pak, banyak goda ya. Ibu bapak, cinta kepada Nabi itu teujung-ujung. Kalau bapak dan ibu ke Nabi ada jalur nasab tidak? Nggak ada kan? Hari Nabi teh sahana bapak. Wa, mang, alo. Kakek, enggak kan? Kita ini jeung Nabi itu kan jauh. Nabi mah orang Mekah, orang Arab, ibu mah orang Bale Endah. Nabi mah hidungnya juga mancung, ibu mah tong dipakekeun teuing atuh Bu. Ibu mah minimalis. Batur mah hayang irungna jiga ibu teh. Matak syukuri boga irung kitu. Irung mun panjang-panjang teuing moal bisa nginum tah. Sok, irung mun panjang tidak akan bisa minum. Matak orang mah untung hidungnya minimalis, pakai hemat. Ya. Orang lain itu ingin kulit seperti kita, Bu. Kulit orang Indonesia itu, kulit orang Sunda apalagi, itu adalah sawo apa, Bu? Sawo burung, sawo mata. Orang bule mengahaja moyan di laut ya di urang hayang kulit juga urang nari ibu hayang juga bule atuh ya syukuri Bu itu yang terbaik dari Allah. Bapak rupanya juga kieu, ibu rupina juga kieu teh ini adalah yang terbaik dari Allah. Ibu bersyukur dengan wajah yang ada. Nah, da nu goreng dah.
nggak ada yang jelek. Namun orang tidak bersyukur dengan wajah kita, dengan rupa kita, nanti kita akan menyalahkan Allah. Nyalahkan heula indung bapak, ada si mama, si bapak juga kita, tuntung nanti nyalahkan Allah, ya. Nah itu, makanya syukurilah apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini untuk melakukan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan menyerah. Kan gitu cek demasi. Nah itu. Berarti cinta ke Rasul itu, kata para ulama, bukan cinta tobi'i. Kalau cinta tobi'i itu adalah cinta kepada seperti bapak cinta kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, itu adalah cinta tabi'i. Seperti ibu cinta ke suami, ya, cinta ke anak, itu adalah cinta tabi'i. Tapi kalau cinta ke Rasul, karena Rasul bukan bagian dari hidup kita, bukan bagian dari keluarga kita, bukan bagian dari nasab kita, maka cinta ke Nabi itu adalah cinta ikhtiari. Apa ikhtiari itu? Diusahakan supaya orang cinta. Caranya apa? Dengan cara mencari ilmu, dengan cara mencari pengetahuan, mencari ilmu tentang Rasulullah bagaimana. Bapak dan Ibu harus tahu siapa Rasul dari mulai lahir sampai wafatnya. Bagaimana perjuangan Rasul, bagaimana hadis-hadis Nabi tentang berbagai hal. Itu kita harus tahu. Bataklah ngaji orang. Bataklah kita ini tolabul ilmi. Supaya kita tahu, lebih meyakinkan bahwasanya, lebih meyakini bahwasanya Rasul itu adalah benar-benar utusan Allah, menyelamatkan kita. Jangan sampai nanti ditanya di alam kubur, lah adri saya tidak tahu. Dan sebab kehidupannya di dunia tidak mengikuti Rasulullah. Cuman sayang, mohon maaf, ini evaluasi. Coba tanya nanti di rumah anak ibu dan bapak. Tong wakaka Rasul atau tanya we sahabat, tahu nggak sahabat itu siapa? Ibu tanya anak ibu, kamu tahu nggak Sa'ad bin Abi Waqqas? Kamu tahu nggak Abdurrahman bin Auf? Kamu tahu nggak siapa itu Mus'ab bin Umair? Kamu tahu nggak siapa itu Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib? Saya kira lo baru nyaho. Tapi kalau ditanya, kamu tahu nggak Cristiano Ronaldo? Bisa nggak jawab? Ditanya artis binatang film menyahonya. Tapi kalau ditanya siapa itu Musa bin Umar? Siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas? Teuing jadi tukang geusik di daerah kolot tuh, gitu nggak jawab berarti. Kan ngacaprak katanya. Nah ngacaprak. Ini evaluasi Pak, anak-anak kita, generasi kita mau bagaimana nanti kalau tidak kenal dengan orang-orang soleh seperti para sahabat, tidak kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mau bagaimana mengikuti mereka. Maka oleh sebab itu berpegang teguhlah kepada sunnah itu sendiri. Yang terakhir, Rasul mengatakan begini. Bani Israel, Yahudi, terbagi ke dalam 72 sekte, 72 golongan. Dan kamu akan mengikuti mereka, kata Nabi. Andai kata di Bani Israel itu ada yang berzinah dengan ibu kandungnya sendiri, maka di kalangan umat Rasul pun ada yang seperti itu. Dan umat kami, kata Nabi, itu terbagi ke dalam 72 sekte. Ke dalam 72 golongan. Berarti banyakan yang mana? Yahudi mah 72, umat kami mah 73. Nandakeun apa? Makin banyak. Kata Nabi itu umat kami itu jadi 73 golongan. Jadi 73 sekte. Semua ke neraka. Kecuali satu golongan yang masuk surga. Apa? Ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku lakukan dan sahabat aku kerjakan. Berarti kita harus berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasul, berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan oleh para sahabat. Itulah baru kita akan selamat. Maka tadi Nabi mengatakan lantadilu abadan, selain Quran Sunnah sudah dipastikan sesat selamanya.
Tapi kalau Quran Sunnah itu akan selamat. Itu menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dan Isa, alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu dan bapak. Ini sedikit saja sebagai penghantar bagi ibu dan bapak. Mudah-mudahan lebih mencintai Rasul dan lebih memperkenalkan sunnah-sunnah, lebih mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu sendiri. Sebab sekali lagi Rasulullah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bukan orang tua kita, bukan anak kita, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dan saya sudah melaksanakan sholat isya. Sebab saya akan lanjut ke Cimaung, Pak, setelah ini. Terima kasih Kak Hadi ya atas segala perhatiannya, segala penerimaannya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.